Praktik tuh. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Permisi mengganggu, mohon izin ada beberapa hal yang ingin kami obrolkan gitu Pak. Ya, Eh, Sehat Pak hari ini Pak? alhamdulillah sehat. Cerah cuaca. Oke. Jadi gini Pak, kami akan sedikit berbincang-bincang tentang apa namanya eh, dilema etika. Ya, mungkin Bapak sudah mengerti tentang dilema etika Pak? Ya, udah. Nah, kira-kira apakah Bapak pernah jumpa di sekolah kita ini tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika mungkin? Ya, ada beberapa kasus mengenai dilema etika di sekolah kita. Karena keadaan orang tua siswa kita itu yang menimbulkan dilema etika di sekolah kita. Jadi boleh diceritakan Pak mungkin kasusnya seperti apa gitu? Di antaranya untuk siswa ya, Ya, ada siswa yang membantu orang tuanya ke laut memancing ikan, ada juga yang membantu orang tuanya memukat bilis. Ya, itulah kalau siswa itulah dilema yang Bapak temukan. maksudnya dia di jam sekolah gitu atau di luar jam sekolah? Ya, kadang orang tuanya minta izin di jam sekolah. Pak, anak saya mau ke laut nih, mau cari ikan bilis. Nah, mau bantu orang tua, kalau tidak kami susah mau makan nih katanya. Oh Nah, iya gitu. iya iya. Berarti ini dilema etikanya masalah ekonomi dengan masalah sekolah ya Pak, pendidikan ya Pak ya. Iya, Ya. Nah, terus kalau Bapak identifikasi itu termasuk dilema etika atau bukan, itu bagaimana cara mengidentifikasi kasus ini dilema etika atau bukan, Bapak bagaimana cara mengidentifikasinya? gitu ya. Karena kalau kita lihat, ini kan anak-anak masih sekolah, terutama usia kelas 4, kelas 5 SD ini, ya mereka wajib sekolah. Sementara orang tuanya juga, adiknya juga butuh makan. Jadi sebelum ke laut juga mereka udah pinjam uang sama tokenya. Udah Bapak tanya juga sih, ya itulah berat. Sementara keluarga harus hidup, dia harus mendapat pendidikan. Jadi ini salah satu contoh dilema etika yang ada di sekolah kita. Ya termasuk dilema etika lah kalau menurut Bapak. Ini kan kasus tadi itu kan berarti baik ya, maksudnya kita membantu orang tua Ya. untuk mencari nafkah anak-anak ini kan, Betul. itu baik. Kemudian sekolah itu kan juga sebuah kewajiban ya Pak, Ya, pendidikan, benar. karena kita tahu bahwa ada wajib belajar 9 tahun di sekolah. Nah, dalam ini Pak, dalam membuat keputusan, dalam mengambil keputusan ini ada tahap-tahapannya nggak? Iya benar. Ya, apakah ini kan benar nih, dua-duanya benar nih, Ya. nggak ada yang salah gitu, maksudnya ada tahapan pengambilan keputusannya nggak? Sebelum Bapak ini memberikan ini, ya, apakah karena ini tidak pernah masuk sekolah mau dikeluarkan atau gimana, Ya. atau seperti apa dalam pengambilan keputusan ini Pak, ya. untuk si anak ini? Kalau orang tuanya minta izin, biasanya sebelum diberi izin juga kita udah suruh gurunya, Bapak suruh gurunya tanya dulu ke rumah orang tuanya, cek benar tidak keadaan orang tuanya sulit ekonomi, cek juga apakah memang anak ini turun ke laut memukat bilis membantu orang tuanya. Kita melalui warga dan juga Bu RW di sekolah kita ini atau di kampung ini. Jadi diselidiki dulu. Kalau ternyata dari
warga tetangga sebelah dan RT RW-nya menyatakan memang seperti itu, ya kita berikan dispensasi untuk dia pergi ke laut, dan juga tugas sekolah tidak boleh ditinggalkan juga, hanya agak ringan sedikit lah dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Oke Pak, jadi gitu lah. Terus kalau prosedur pengambilan keputusannya mungkin Pak bisa diceritakan yang biasanya dilakukan kalau ada kasus-kasus demikian itu prosedurnya gimana? Tahapannya Bapak apakan dulu mungkin sebelum diputuskan anak ini harus seperti ini gitu. Oh gitu ya. Jadi pertama tentu Bapak panggil anaknya tersebut, panggil orang tuanya, dan panggil guru yang bersangkutan. Setelah itu ya tadi kan kita selidiki dulu dari tetangga dan RW-nya. Setelah musyawarah dengan gurunya, gurunya juga mengiyakan, artinya setuju bahwa anak ini memang benar-benar, ya ibaratnya kadang-kadang anak itu tulang punggung keluarga. Jadi ya kita setelah kita melalui tahapan tersebut, ya RT, RW, tetangga, guru dan orang tua, baru kita putuskan ya silakan anak ini untuk ke laut membantu orang tuanya mencari nafkah. Hanya sepulang dari laut, kalau tidak ke laut lagi mukat bilis, ya dia masuk sekolah lagi. Jadi itu tahapan-tahapannya. Mukat bilis itu berapa lama Pak? Kira-kira, Pak? Mukat bilis itu makan waktu 2 hari. 2 hari. Ya, kadang 1 hari tergantung ikan bilis yang ada di laut itu. Mereka harus cari dulu, turun pagi-pagi, lihat, masak di situ juga sih. Paling lama 2 hari lah. Oke. 1 hari selesai. Meninggalkan belajar ya itu ya Pak? Meninggalkan belajar. Oke, oke. Tapi keputusan Bapak ini Bapak anggap efektif atau belum dalam dalam kasus ini? Kalau anak-anak di sini itu kalau kita tidak izinkan, bisa-bisa dia tidak sekolah. Oke, oke. Itu sulitnya tuh. Kalau kita izinkan, ya dia mau datang ke sekolah. Itulah salah satu dilema juga di sekolah kita ini. Jadi sementara ini ya itulah yang membuat efektivitas belajar terjadi pada anak-anak di pulau-pulau ini. Oke, jadi Bapak anggap efektif lah ya Efektif. keputusan demikian ya. Heeh. Kalau tantangannya sebelum ambil keputusan ini ada tantangan mungkin dari kasus-kasus dilema ini, Tantangan jelas ada. ya kan otomatis presensi dia tidak banyak yang Ya, kosong itu nih. dia, benar. Jadi tantangannya ini seperti apa Nah. nih? Nilai belajar dia tentu ketinggalan dibanding dengan kawan-kawannya. Nah, jadi kalau anak seperti ini ya gurunya juga harus paham tadi tuh waktu kita rapat. Selain diberi tugas, mungkin dia diberikan perhatian yang lebih lah. Bisa aja dia kawannya pelajaran yang baru, dia ya agak rendah sedikit dibanding pelajaran yang diberikan kepada teman-temannya. Bisa juga diberi remedial khusus setelah teman-temannya pulang. Itu yang Bapak tugaskan kepada guru anak tersebut. Gini Pak, kita ada satu nih kan, pasti di sekolah ini kan dilema etikanya nggak cuma satu kadang-kadang ya Pak ya, Ya, berkali-kali. Ada kaitannya mungkin dengan gurunya, ada kaitannya yang tadi Bapak ceritakan dengan muridnya. Ada nggak misalnya dalam satu waktu, misalnya 1 minggu atau 1 bulan itu jadwal tertentu di mana Bapak akan mencoba menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan dilema etika? untuk guru. Ya terserah, misalnya guru boleh dengan instansi yang lain bisa, tapi dalam hal ini kasus tentang dilema etika gitu, ada waktu khusus nggak? Apa Biasanya untuk dilema ITK ini Bapak tidak menyiapkan waktu khusus. Tapi begitu ada ditemukan, karena kan tidak ada hal-hal yang terjadi, jarang terjadi tapi ada. Ya. Jadi begitu ada, gurunya melapor, "Pak, saya ada kegiatan PPG, Pak, saya ada kegiatan membawa siswa." Nah, kan itu dilema. Jadi begitu ada, ya kita pecahkan bersama dengan syarat tadi guru tersebut membawa anak untuk tanding di luar silakan, tapi tetap memberikan tugasnya kepada
teman guru atau rekan guru yang lain untuk melaksanakan tugas guru tersebut. Jadi anak yang tidak ikut bertanding dapat pelajaran dari guru tersebut. Nah, anak yang bertanding ya silakan, itu juga dilema. Ya, kalau guru yang pelatihan juga begitu. Jadi tetap dia harus meninggalkan tugasnya diberikan kepada guru lain sehingga guru tersebut dapat melaksanakan tugasnya membawa nama baik sekolah atau kecamatan. Anak yang ditinggalkan dapat pelajaran pada hari tersebut. Jadi prosedurnya komunikasi dulu baru Pak putuskan gitu ya Pak ya? Ya, komunikasi dengan guru tersebut dan panggil guru yang untuk menggantikan guru tersebut. Oke Pak, mungkin kan kadang-kadang dilema ini tidak bisa kita selesaikan sendiri ya Pak ya. Bapak butuh ada teman sharing Iya. atau kadang-kadang kalau dipikirkan sendiri itu terlalu berat. Ada nggak misalnya seseorang boleh atau mungkin selain seseorang mungkin faktor-faktor yang kira-kira Bapak mempermudah Bapak nih dalam mengambil keputusan tentang dilema etika itu tadi. Untuk anak-anak tentunya tetap kita bermusyawarah sesama guru. Ya, RT RW juga komite. Memang nggak bisa dipecahkan sendiri kalau ada dilema. Dan untuk guru juga begitu, sama. Dimusyawarahkan tentu banyak guru-guru, banyak pendapat. Nah, dengan pendapat-pendapatan tersebut jadi kita nggak mecahkan sendiri. Sama-sama kita pecahkan. Ibaratnya ya koordinasi lah semua guru. Maksudnya ya warga sekolah juga kita libatkan. Jadi di sini semua warga sekolah, semua orang yang terlibat itu adalah faktor yang membuat keputusan ini menjadi lebih mudah gitu ya Pak. Iya. Oke, Pak. Jadi pertanyaan terakhir Pak, penutup sebelum kita selesai ini. Iya. Ini ada kan kita bicara panjang lebar tentang dilema etika di sekolah juga banyak. Kira-kira ada hikmah nggak gitu? Hikmahnya dari ketika kita menyelesaikan dilema etika dari pengalaman Bapak ini ada hikmah-hikmahnya nggak? Pembelajaran apa gitu misalnya? Kalau dilema ITK tentu banyak sekali hikmahnya, terutama untuk di pulau ini. Jadi orang tua itu pertama semangat untuk menyekolahkan anaknya yang tadinya lebih mementingkan ke laut daripada sekolah, jadi mereka bisa seimbang, ke laut juga, sekolah juga, sehingga masyarakat antusias menyekolahkan anak-anaknya ke sini. Kalau bagi guru, ya tentu guru lain mendapat kepercayaan melaksanakan tugas tersebut, ya bertambah pengalamannya. Sedangkan guru yang meninggalkan tugas membawa anak, hikmahnya tentu sekolah kita dapat sih nama baik, ya. Dan guru yang meninggalkan kelasnya merasa aman karena guru yang ditugaskan dapat melaksanakan tugas yang ditinggalkan guru tersebut. Oke, itu Pak, berarti alhamdulillah. Oke, berarti yang jelas semua permasalahan itu selalu ada hikmahnya, Pak. Ada Ya. pembelajaran ya untuk semua orang. Baik, demikian mungkin Pak dari saya, kayaknya cukup menyita waktu Bapak, tidak terlalu lama. Mungkin kami cukup sekian saja. Oke, itu saja. Kita ke kamera nih Pak. Bapak Ibu, saya dari Imam Masjid Subagio, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bintan bersama Kapsek saya Bapak Haji Lajudin, SPD SD, Kepala Sekolah SD Negeri 00 Mantang. Berikut tadi adalah wawancara interview tentang bagaimana pengambilan keputusan yang di situ terdapat dilema etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam Pak Imam. Maaf mengganggu waktunya. Bapak. Memang kita tidak di tempat yang harusnya kita mungkin di sekolah. Tapi ya mungkin ini tempat yang terbaik karena waktu ya Pak Doni ya. Kita juga di bulan Ramadan ini jarang ketemu. Nanti saya nggak bisa memberikan kopi. Boleh diaduk dulu Pak. Oh iya, kopinya, terima kasih Pak. Jadi gimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah baik ya. Sibuk dengan CGP aja sih Pak. Oh gitu.
Bentar lagi selesai Pak Imam ya. Masih Alhamdulillah. lama, memang harus konsisten. Nggak susah sih, tapi susah manajemen waktunya. Betul, betul, betul. Oke, this is good. Oke. Jadi gimana? Apa yang bisa dibantu Pak Imam? Gini Pak, kami ada tugas untuk demonstrasi kontekstual, Hmm. yaitu untuk mewawancara beberapa kepala sekolah di lingkungan yang dekat-dekat dengan kita. Kita kan daerah kepulauan ya Pak ya. Ya, betul. Ya, betul, betul. mungkin Bapak dari Batamlan, kami di Mantang. Tentu saja problematikanya mungkin kurang lebih akan Ya, sama lah, irisan lah ya. irisan. Banyak kesamaan gitu Pak. Hmm. Ya Pak, gini Pak, mungkin Bapak tahu tentang dilema etika ya Pak ya? Iya, iya, iya. Iya. Ada nggak kira-kira di sekolah Bapak itu problema dilema etika? Oh, ya itu sebenarnya sama juga di sekolah yang lain kita pasti menemuin ya di etika ya. Jadi ada beberapa hal yang sering terjadi, tapi ada satu kasus yang menurut saya tuh agak menonjol karena agak susah juga gimana ya, karena kembali lagi ke kondisi di Pulau Tamban itu berbeda dengan kondisi di pulau-pulau lain di mana bahwa Tamban itu tidak ada sinyal internet, kemudian jauh dari mana-mana. Jadi misalnya nih yang paling terasa adalah ketika guru itu mendapatkan tugas untuk mengikuti PPG ya atau sertifikasi guru. Iya. Sekarang kan online. Jadi dia punya kewajiban untuk standby di depan komputer dalam waktu tertentu, sedangkan di Tamban tidak bisa. Jadi mau nggak mau yang bersangkutan harus pergi ke Tanjung Pinang atau ke tempat lain yang ada sinyal internet. Sementara itu PPG waktunya kan lama kan, beberapa bulan. Jadi Panjang. yang bersangkutan harus meninggalkan tugas. Jadi itu agak dilematis karena ini berhubungan dengan masa depan yang bersangkutan sebagai guru juga, tuntutan profesi juga, dan juga masa depan dia terkait tunjangan yang diberikan. Jadi di sisi lain dia sebagai guru punya kewajiban untuk mengajar, kemudian dia juga dibayar sesuai dengan kewajibannya. Tapi kemudian ketika di PPG berarti kan dia tidak menunaikan kewajiban. Jadi agak dilematisnya di situ mungkin. Dilematika yang mungkin menurut saya agak menonjol di sana, itu salah satunya gitu Pak. Terus Bapak selama ini kalau ada dilema kayak gitu nih Pak, kita tahu nih satu tadi harus PPG nih, Ya, memang kewajiban dia juga ya, hak-haknya dia, tapi juga beliau harus tetap mengajar gitu kan. Ya, betul. Nah kalau ada dilema etika seperti itu, kalau untuk mengetahui kalau itu dilema etika, cara mengidentifikasinya tadi seperti apa Pak? Gini, kalau kan biasanya kita dilematika ada dua ya, Ya. siswa dan juga ke tendik dan guru kan. Iya. Kalau untuk siswa sendiri, otomatis saya harus mengamati dulu ya permasalahan yang terjadi, kemudian berkoordinasi, mengumpulkan informasi faktual, kemudian saya menentukan putusan berdasarkan peraturan yang ada. Jadi kalau misalnya pada siswa, maka saya harus diskusi dulu dengan guru wali kelas, kemudian dengan guru BK atau kesiswaan. Jadi karena kepala sekolah nggak bisa langsung terjun sendiri, jadi nanti kan dia overlapping gitu ya. Jadi kita kesempatan dilakukan dari koordinasi dari wali kelasnya, guru yang bersangkutan, wali kelas atau guru BK dan kesiswaan. Nah, bila terjadi kasus kayak ini seperti pada guru atau tendik, maka ya saya harus koordinasi dengan wakil kepala sekolah atau guru senior kan. Kemudian saya minta masukan juga dari mereka, dan yang pasti saya juga berkoordinasi dengan komite ya, dan yang pasti terakhir saya berkoordinasi dengan pengawas, karena pada akhirnya kan pengawas juga yang sebagai orang tua kita di sekolah gitu Pak. Gitu Pak mungkin yang saya lakukan. Ya Pak, terima kasih Pak. Terus kalau tadi kan kita sudah tahu cara identifikasi itu, udah ketemu nih, itu termasuk dilema etika. Terus kalau kasus itu misalnya kan ada dua kepentingan itu sama nih, sama-sama benar atau sama-sama baik, itu bagaimana menentukan prioritasnya seperti itu Pak? Ya itu yang pasti gini ya, kita kembalikan ke aturan kan. Jadi ketika dua-duanya berimbang, kita masuknya ke aturan ini kan. Jadi aturan mana yang sesuai. Jadi kita tidak berpihak pada salah satu pihak, karena kan dua-duanya sama-sama benar. Tapi kalau patokannya adalah aturan, pasti kan mau nggak mau semua pihak harus mengikuti kan. Oh aturannya seperti ini. Jadi mau nggak mau dua pihak yang berbenturan atau yang tadi sama-sama gitu tadi ya, itu sama-sama benar gitu lah. Itu akhirnya akan menyesuaikan gitu Pak. Jadi selalu saya kembali lagi ke aturan, kemudian saya memastikan kepada teman-teman semua, rekan-rekan kerja, bahwa keputusan itu harus benar-benar dipahami ya, karena selalu ada alasan di balik sesuatu gitu. Jadi nggak bisa
karena merasa paling benar dia ngotot gitu. Jadi in the end of the day, aturan apa yang digunakan untuk mendukung keputusan tersebut. Oke, terima kasih Pak. Pak, memang prosedur utamanya kita berpacu pada aturan ya. Ya, betul. Apakah aturannya lebih tinggi atau gimana? Gitu. Baik Pak, langkah-langkahnya kalau untuk penyelesaian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ya, ini kayak tadi bilang ya, pertama-tama saya cari informasi dulu dong. Ya, oke. Semua pihak-pihak yang terkait, kemudian saya akan turun ke lapangan gitu kan, saya wawancara ke pihak-pihak yang bersangkutan tadi ya. Kemudian saya menganalisis dari berbagai informasi yang saya terima tadi untuk mengambil keputusan. Gitu, Pak. Jadi itu yang saya. Efektif ya menurut Bapak ya keputusan-keputusan model seperti itu? Ya, lumayan efektif ya, karena selama kita sudah membiasakan ini ke guru teknik dan siswa, mereka akan tahu SOP-nya gitu kan. Jadi mereka tahu bahwa keputusan yang dilakukan tidak karena berpihak, tapi lebih pada karena memang itulah yang sudah dilakukan. Jadi tidak keputusan spontan, tapi sudah berdasarkan pertimbangan yang matang gitu ya. Jadi tapi satu hal yang ingin saya tekan di sini bahwa meminta masukan tuh perlu, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu nanti waktu makan waktu banyak juga ya. Kemudian juga pasti akan tidak berimbang ya. Jadi kita fokuskan pada orang-orang tertentu saja yang kita butuhkan gitu ya. Jadi kayak wakil kepala sekolah, komite, pengawas gitu kan. Nah, ke dalam ya oke, kita kan tadi melibatkan banyak pihak berarti ya Pak. Ya. Lalu kita tahu lah problemnya jadi mana yang lebih baik. Betul. Terus kalau tantangannya misalnya Pak dalam pemilihan itu? Nah ini tantangannya adalah ketika keputusan yang kita sudah buat tadi berdasarkan masukan-masukan tadi, analisis dan peraturan tadi ternyata bertentangan dengan mayoritas gitu kan. Jadi bahwa mayoritas orang atau guru atau teknik itu punya keinginan yang berbeda dari keputusan yang saya lakukan. Jadi inilah tantangan terbesar bagaimana saya menjelaskan dan menegaskan pada semua warga sekolah bahwa keputusan saya ini bukan karena mencondong pada satu pihak, tapi lebih pada analisis proses yang matang dan juga berdasarkan peraturan dan juga masukan-masukan yang lain gitu. Jadi ini agak susah. Jadi ketika mayoritas itu berbeda dari keputusan yang saya lakukan, jadi saya harus membuat ketegasan gitu ya, bahwa ini loh saya lakukan ini bukan karena apa-apa, tapi emang inilah yang harus dilakukan. Gitu. Okay. Jadi berani untuk tidak populer gitu kan. Kan nggak harus dipilih juga nanti. Yeah. Pak, kalau ini Pak, kan waktunya banyak nih Capsek ya, sibuk sekali gitu Pak. Berarti kita harus mengatur waktu, ada tata kelola, kapan waktu menyelesaikan dilema etika. Kira-kira punya jadwal sendiri atau apa sendiri untuk menyelesaikan waktu itu? Kalau jadwal itu tidak ada ya, karena kan itu pertama kasus itu kan spontanitas biasanya. Okay. Langsung di tempat gitu ya Pak. Kan. Jadi kita sesuaikan aja alurnya. Jadi yang penting itu diselesaikan dengan baik. Kemudian yang pasti itu kita setelah pertimbangan itu kita cari resiko yang terkecil ya. Jadi yang efek negatif itu paling kecil, tapi manfaatnya paling besar. Karena kan tidak semua keputusan itu kan hasilnya baik, dalam artian bahwa membawa kebaikan secara utuh gitu. Pasti ada juga hal-hal negatif itu kan. Tapi jadi kita cari yang resikonya paling kecil aja. Oke, ya kita tahu lah berarti sudah sesuai beberapa prinsip Bapak ya, tidak madorotnya paling sedikit gitu ya. Ya betul, ya madorotnya paling sedikit betul ya. Kalau ibaratnya pilkada atau pilpres itu kan kita di antara yang jelek sama jelek, kita cari yang jeleknya paling sedikit. Gitu lah, jadi. Tapi kita cari yang resikonya paling sedikit aja. Gitu. Oke. Ini Pak, ada orang nggak, ada seseorang yang suka membantu Bapak atau menemani Bapak dalam menyelesaikan dilema etika seperti itu? Ya ini tentu aja saya bersyukur sekali punya istri yang sangat suportif ya, karena support system sangat penting ya. Jadi ketika kita punya support system di keluarga, kalau misalnya kita sebagai suami berarti punya istri yang support itu sangat membantu. Dan yang pasti tim sekolah ya, jadi yang membantu kita dalam mengatur yang ada, terutama itu tadi saya bilang guru senior, komite itu memang harus sering kita ajak komunikasi karena memang mereka mau dilibatkan asal kita proaktif gitu ya. Karena selama ini banyak komite nggak berjalan sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena dari pihak sekolah sih kurang proaktif. Jadi ketika kita mencoba menggapai komite baik itu ketuanya ataupun saya, itu pasti mereka akan support gitu ya. Dan juga otomatis kita juga harus koordinasi juga dengan pengawas dan juga dinas, karena pada akhirnya kita tidak ingin bahwa keputusan kita itu berbenturan dengan kebijakan yang sudah ada.
Berarti dalam rangkaian itu support sistemnya penting sekali, Pak, ya? Penting sekali. Oke, kita last word lah nih, pertanyaan penutup Oke. supaya menyelesaikan diskusi kita yang cukup menarik ini, Pak. Hikmahnya, Pak, pembelajaran yang ada dalam menyelesaikan dilema etika. Kalau itu pasti ya, kita belajar dari pengalaman ya, pasti kan. Jadi pengalaman akan menjadi bukti kedewasaan kita. Jadi keputusan-keputusan yang kita lakukan itu pada akhirnya yang awalnya mungkin tidak pas, berdasarkan pengalaman itu akan jadi lebih baik lagi. Kemudian kita tidak bisa fokus pada teorinya ya, atau aturan-aturan, kita nggak bisa juga saklek kayak gitu kan. Jadi kalau ada stok jadi nggak bisa pura tahu, oh ini nggak bisa gitu kan. Kita harus lihat juga, karena teori-teori itu kan nggak, atau aturan itu kan kadang nggak sesuai dengan praktek di lapangan gitu kan. Jadi aturannya apa di lapangan juga kan kita nggak bisa juga sesuaikan. Dan yang terakhir itu mungkin yang ini baru saya rasakan dulu, bahwa kita harus menyesuaikan ya dengan daerah, budaya, dan kebiasaan kultur di mana sekolah kita berada. Jadi kita dapat mengambil keputusan yang juga tidak melanggar atau bertentangan dengan budaya sekitar gitu kan. Jadi kita juga harus fokus juga tentang kultur di mana sekolah kita berada gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa percakapan kita malam hari ini. Ya. Sangat penuh bobot Pak ya. Berat sekali. Baik, terima kasih dari Pak Doni dari SMP 14 Bintan dari Tambelan, saya dari Imam sebagai dari SD Negeri 4 Mantang. Itu saja percakapannya Pak. Terima kasih. Saya tayangkan boleh Pak? Silakan. Terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Imam.